Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang teori motivasi Herzberg. Saya sendiri, Giovanni Florenza, beserta teman-teman saya, Naifa Nur Aulia, Irfan Fauzi, Al-Hilal Fauzi, Lula Nabila Fauzia, dan Jilan Davi Yogesa. Saya akan membahas tentang awal mula adanya teori Herzberg. Teori dua faktor juga dikenal sebagai teori Herzberg atau teori hygiene motivator. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Irving Herzberg yang lahir pada tahun 1923 dan meninggal pada tahun 2000. Ia juga merupakan seorang pemikir besar dalam bidang manajemen dan teori motivasi. Menurut Frederick, ada faktor-faktor di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Dan dalam bagian lain, ada juga faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Artinya, kepuasan dan ketidakpuasan kerja berhubungan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi sebagai hygiene factor atau faktor kesehatan dan motivation factor atau faktor pemuas. Masuk slide berikutnya, di sini ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor yang tumbuh dari dalam diri sendiri yang mendorong karyawan untuk termotivasi. Sedangkan faktor ekstrinsik itu faktor yang tumbuh dari luar, kayak contohnya luar tempat bekerja atau luar organisasinya. Dan teori ini merupakan pengembangan dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Dan ini ada contoh-contoh dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik, contohnya ada prestasi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, serta pertumbuhan. Dan untuk faktor intrinsik, contohnya ada supervisi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, bayaran dan keamanan, serta kebijakan perusahaan. Untuk slide berikutnya, hygiene factor and motivation factor. In hygiene factor, there is pay, status, security, working condition, fringe benefit, police and main practice, and then interpersonal relationship. And in motivator factors, there is meaningful work, challenging work, recognizing an accomplishment, and then feeling of achievement, increased responsibility, opportunities for growth, and then the job itself. Hygiene factor adalah situasi kerja yang paling ideal, tapi tidak mudah untuk dicapai perusahaan. Di sini karyawan kita tidak akan merasakan ketidakpuasan dan akan mengerjakan pekerjaan mereka semaksimal mungkin. Contohnya, jika Anda mempunyai sebuah perusahaan dan telah mencapai situasi hygiene factor, maka karyawan kalian tidak akan merasakan ketidakpuasan dan akan selalu mengerjakan pekerjaan mereka semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan pekerjaan mereka bukan cuma mengakui mereka, tetapi juga memberi mereka tantangan dan kesempatan untuk berkembang. Yang pasti, bisnis yang telah mencapai situasi ini akan mendapatkan karyawan-karyawan yang setia dan akan memperlakukan pekerjaan mereka lebih dari sekedar mata pencaharian. Bila menggunakan hierarki kebutuhan Maslow, mereka akan menjadi karyawan-karyawan yang telah mencapai aktualisasi mereka sendiri dan mengetahui kapasitas mereka sendiri dalam mengerjakan sesuatu. Hygiene factor atau bisa disebut juga sebagai faktor kesehatan adalah faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di tempat kerja. Faktor ini tidak mengarah pada kepuasan positif untuk jangka panjang, tetapi jika faktor-faktor ini tidak hadir, maka muncul ketidakpuasan. Faktor ini adalah faktor ekstrinsik untuk bekerja. Faktor higienis juga disebut sebagai desastifier atau faktor pemelihara yang diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan. Hygiene factor adalah gambaran kebutuhan fisiologis individu yang diharapkan untuk dipenuhi. Hygiene factor meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antara pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Motivation factor. Menurut Herzberg, hygiene factor tidak dapat dianggap sebagai motivator. Faktor motivasi harus menghasilkan kepuasan positif. Faktor-faktor yang melekat dalam pekerjaan dan motivasi karyawan untuk sebuah kinerja yang unggul disebut sebagai faktor pemuas. Karyawan hanya menemukan faktor-faktor intrinsik yang berharga pada motivation factor. Para motivator melambangkan kebutuhan psikologis yang dirasakan sebagai manfaat tambahan. Faktor motivasi dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan, dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu tentang kritik, di mana teori ini menurut Casway dan Lodge pada tahun 1995 mengabaikan pekerja kerah biru.
Uang atau gaji tidak dimasukkan sebagai faktor motivasi, dan ini mendapat kritikan oleh para ahli. Pekerjaan kerah biru seringkali dilakukan oleh mereka bukan karena faktor intrinsik yang mereka peroleh dari pekerjaan itu, tetapi karena pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhan dasar. Teori dua faktor juga memiliki keterbatasan lain, yaitu variabel situasional. Herzberg mengasumsikan adanya korelasi antara kepuasan dan produktivitas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Herzberg menekankan pada kepuasan dan mengabaikan produktivitas. Tidak ada ukuran komprehensif kepuasan digunakan. Seorang karyawan mungkin menemukan pekerjaannya diterima, meskipun fakta bahwa ia mungkin membenci objek pekerjaannya. Slide berikutnya, teori dua faktor menurut para ahli juga tidak bebas dari bias, karena didasarkan pada reaksi alami dari karyawan ketika mereka ditanya sumber kepuasan dan ketidakpuasan di tempat kerja. Mereka akan menyalahkan ketidakpuasan pada faktor-faktor eksternal, seperti struktur gaji, kebijakan perusahaan, dan hubungan dengan karyawan lainnya. Juga, karyawan tentunya subjektif terhadap diri mereka sendiri untuk menilai faktor kepuasan kerja. Meskipun mendapat kritik, namun demikian, teori dua faktor Herzberg diterima secara luas oleh para ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi teori. Ada 3, yaitu hygiene, kerja pengayaan, dan keterampilan dan kompetensi. Teori dua faktor menyiratkan bahwa manajer harus fokus untuk menjamin kecukupan faktor hygiene serta faktor kesehatan guna menghindari ketidakpuasan karyawan. Juga manajer harus memastikan bahwa pekerjaan sebagai perangsang dan bermanfaat sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dan melakukan lebih keras dan lebih baik. Jadi di sini manajer itu harus memastikan bahwa pekerjaan yang diberikan oleh sebuah perusahaan harus bisa mengeluarkan potensi dari karyawan. Kedua, kerja pengayaan. Teori ini menekankan pada pekerja pengayaan sehingga memotivasi karyawan. Yang ketiga, keterampilan dan kompetensi. Pekerjaan harus memanfaatkan keterampilan karyawan dan kompetensi mereka secara maksimal. Seperti yang saya bilang saat hygiene, pekerjaan yang diberikan oleh sebuah perusahaan harus memaksa karyawan agar mengeluarkan keterampilan mereka semaksimal mungkin, berfokus pada faktor-faktor motivasi, dapat meningkatkan kerja yang berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan hygiene faktor banyak motivator. Sebelumnya telah dikatakan bahwa motivator tidak akan bekerja bila hygiene faktor belum disediakan. Di situasi ini, karyawan kita akan sedikit termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan mereka dengan semaksimal mungkin. Tetapi, karena banyak hal dasar yang belum terpenuhi, mereka akan mengeluh dan tidak terfokus saat melakukan pekerjaannya. Contohnya adalah tempat yang memberi karyawannya kesempatan untuk berkembang dan mengakui pekerjaan mereka, tetapi tidak membayar mereka dengan gaji yang memadai dan tidak memiliki kondisi kerja yang bisa dikatakan baik secara fisik maupun mental yang layak. Mereka akan ingin bekerja semaksimal mungkin, tetapi karena kekurangan kebutuhan dasar mereka mungkin terpaksa untuk pindah ke tempat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan motivator banyak hygiene faktor. Ini adalah situasi pekerjaan di mana karyawan kita tidak akan merasakan ketidakpuasan, tetapi mereka tetap tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin. Mereka tidak akan mengeluh banyak, tetapi tidak akan bekerja lebih dari apa yang diminta. Contoh tempat pekerjaan seperti ini adalah bila gaji, kondisi kerja, dan lain-lain telah terpenuhi. Tetapi pekerjaan mereka dilakukan oleh karyawan, tidak diakui oleh atasan mereka. Mereka tidak mendapat tantangan dalam pekerjaannya dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang. Bisa dikatakan
bahwa ini adalah seperti gaji buta. Kesimpulan, teori yang diterapkan dalam lingkungan kerja ini membahas motivasi manusia dalam lingkungan kerjanya, serta dampak pada kepuasan kerja dan kesehatan mental masing-masing pekerja. Menurut Herzberg, ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Faktor tersebut ada 2 tahap dalam motivasi karyawan. Tahap pertama adalah mencegah timbulnya ketidakpuasan dengan cara memastikan bahwa faktor-faktor higien karyawan telah memadai. Tahap kedua adalah merangsang motivasi dan kepuasan karyawan dengan memberi kesempatan kepada karyawan untuk menikmati faktor-faktor motivator. Kesimpulan dari kelompok kami, dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka akan memberikan rasa puas bagi karyawan. Tetapi sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut tidak ada, maka akan muncul rasa ketidakpuasan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.